Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah, berjumpa kembali. Masih kita akan mengkaji surat Al-Baqarah kali ini di ayat ke-18. Berarti hari ini adalah hari ke-17 di program One Day One Ayah. Semoga kita semua terus istiqomah mengkaji ayat Quran satu ayat per harinya dengan menggunakan metode Fuadi. Semoga semakin kita pahami makna kata per katanya, termasuk kita praktekkan nahwu di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak usah berlama-lama, mari ngaji Fuadi. Untuk yang belum subscribe, kami ingatkan kembali, klik tombol subscribe, share, dan berikan komentar yang positif atas apa yang sedang kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sobat Fuadi rahimakumullah, sebelum kita lanjut ke ayat 18 dari surat Al-Baqarah, kita ingat sedikit apa yang sudah kita kaji di hari sebelumnya. Bahwa di ayat 17 Allah menjelaskan keadaan orang-orang munafik diumpamakan seperti orang yang menyalakan api, kemudian ketika api ini mulai menerangi, cahayanya diambil oleh Allah sehingga mereka ditinggalkan oleh Allah dalam kegelapan dan tidak dapat melihat sekelilingnya. Di ayat berikutnya kita akan melihat apa yang dirasakan oleh orang-orang munafik, apa yang terjadi, fakta yang sebenarnya terhadap diri orang-orang yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun, ya. Ingat, di sini berarti ada mubtada yang dibuang. Hum, maksudnya bahwa mereka, ya, di sini berarti ada dhamir hum yang dibuang. Hum, bahwa mereka adalah summun, orang-orang yang tuli. Jadi kalau kita baca langsung, summun hum, bahwa mereka adalah summun, orang-orang yang tuli. Atau bisa saja langsung baca dengan metode Fuadi, summun, bahwa mereka adalah orang-orang yang tuli. Dari mana kata-kata bahwa mereka? Ini adalah mubtada yang dibuang. Summun, bahwa mereka adalah orang-orang yang tuli. Bukmun adalah orang-orang yang bisu. Umyun adalah orang-orang yang buta. Yang perlu kita ingat, ya, nanti mengapa di sini maknanya kok orang-orang, ya? Nanti kita akan cek. Fahum, sehingga bahwa mereka orang-orang munafik adalah la yarji'una, tidak dapat kembali siapa mereka. Kita ulangi. Summun, bahwa mereka adalah orang-orang yang tuli. Bukmun adalah orang-orang yang bisu. Umyun adalah orang-orang yang buta. Fahum, sehingga bahwa mereka orang-orang munafik adalah la yarji'una, tidak dapat kembali siapa mereka. Kita terjemah. Mereka adalah orang-orang yang tuli, adalah orang-orang yang bisu, adalah orang-orang yang buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Sobat Fuadi rahimakumullah, kita cek analisa kata per kata. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan, ada mubtada yang dibuang, ya. Kalau kita wujudkan berupa dhamir hum. Hum, bahwa mereka adalah summun, berarti summun ini adalah sebagai khobar. Summun adalah khobar dari mubtada yang dibuang. I'rabnya rofa, tanda rofanya menggunakan dhammah. Mengapa? Karena ia adalah kategori jamak taksir. Nah, ini yang harus kita ingat. Mengapa di sini kok maknanya orang-orang? Karena untuk mengingatkan summun ini bukan isim mufrad, dia adalah jamak taksir. Mufradnya apa? Mufradnya asammu, ya, mufradnya asammu. Jadi summun ini adalah bentuk jamak taksir. Oleh karena itu kita gunakan makna di sini orang-orang yang tuli. Dan mubtada yang dibuang berarti lafadz hum, bahwa mereka adalah summun, orang-orang yang tuli. Bukmun sama sebagai khobar. Bukmun juga adalah khobar dari mubtada. Ingat, wa akhbaru bisnaini au bi aktsara, kata Ibnu Malik. Buatlah khobar itu 2, 3 atau terserah, ya. Jadi mubtada boleh punya khobar banyak.
Nah, bukmun di sini adalah khobar. Ya, khobar itu yang Arabnya harus rofa, tanda rofanya menggunakan domah. Ya, mengapa? Sama. Ini adalah bentuk jamak taksir. Mufradnya abe kamu, orang yang bisu. Orang yang bisu abe kamu. Di sini jamak taksirnya bukmun. Umyun juga sama, khobar dari mubtada yang dibuang tersebut, khobar ketiga, ya. Yang Arabnya rofa, tanda rofanya sama dengan domah karena dia juga jamak taksir, orang-orang yang buta. Bentuk mufradnya a'ma. Jadi ini adalah bentuk-bentuk jamak taksir, summun, bukmun, umyun, ya. Fahum la yarji'un, fahum sehingga bahwa mereka, fa ini adalah kalimat huruf, ya, hukumnya mabni. Hum ini adalah mubtada, mubtada yang Arabnya rofa. Namun hum ini isim dhamir sehingga rofanya hanya dalam mahal karena isim dhamir berhukum mabni. La yarji'un, la adalah huruf nafi. Huruf nafi hukumnya mabni tapi dia muhmal, tidak punya amal kepada fi'il mudhari setelahnya, sehingga fi'il mudhari setelahnya ini statusnya adalah fi'il mudhari yang tidak didahului amil nasib maupun amil jazim, sehingga i'rabnya harus rafa. Tanda rofanya dengan apa? Dengan nun, subutun nun, karena dia termasuk adalah kategori af'alul khamsah, sama dengan pembahasan kemarin, di hari kemarin, yubsirun, la yarji'un, sama, ya. Dia adalah fi'il mudhari rofa, tanda rofanya dengan subutun nun karena bagian dari af'alul khamsah. Saya ingatkan lagi, apa itu af'alul khamsah? Fi'il mudhari yang bersambung dengan salah satu alif tasniyah, wawu jama', ya muannas mukhatabah. Dalam hal ini bersambung dengan wawu jama'. Wawu jama' ini isim dhamir, hukumnya mabni, kedudukan sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya rofa, namun rofanya hanya dalam mahal. Sobat Fuadi rahimakumullah. Ini adalah pernyataan yang sangat keras dari Allah bahwa orang-orang yang sudah seperti itu, yang memupuk kemunafikan mereka, maka yang akan terjadi pada mereka adalah mereka orang-orang yang tuli. Dari sini menarik ini Al-Quran ini. Urutannya adalah mereka orang-orang yang tuli. Ketika mereka tuli, otomatis dia bisu. Ya, karena orang tuli tidak bisa mendengar, itu otomatis akan mengikuti ketuliannya itu, sehingga mereka bisu, nggak bisa bicara, ya, nggak bisa bicara. Mereka adalah tuli, bisu, dan kemudian mereka adalah orang-orang yang buta. Bukan tuli telinganya, bukan bisu lisannya, bukan buta matanya, tapi yang seperti itu maksudnya adalah indera batinnya. Mereka tidak bisa mendengar kebenaran, mereka tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik, mereka tidak bisa melihat kebenaran meskipun itu nampak nyata di depan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang buta mata hatinya. Oleh karena itu, fahum la yarji'un, ya karena itu mereka nggak akan bisa kembali kepada kebenaran, karena mereka adalah tuli, bisu, dan buta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Share dan komen atas apa yang telah kita kaji. Jika ada yang bermanfaat, silahkan sampaikan. Jika ada salah, silahkan kritik dan beri saran kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.